algoritma implementasi algoritma genetika pada permasalahan knapsack problem dalam kehidupan sehari-hari dengan populasi awal menggunakan N colony optimization. Oh ya, oke. Ya. Oke, jadi saya mau kasih pertanyaan yang di dasar dulu ya, Mas Bayu ya. Kalau misalnya di sistem cerdas gitu ya, apa sih yang Mas Bayu pahami tentang sistem cerdas itu? Ya menurut saya itu intinya memodelkan bagaimana cara manusia berpikir agar nantinya itu bisa diimplementasikan ke dalam program sehingga komputer yang menjalankan program tersebut bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh manusia. Mungkin bisa sama atau lebih baik dari manusia tersebut. Oke, sama atau lebih baik? Lebih baik, ya. Atau lebih baik kayak gitu ya. Jadi dia bisa nggak sih menggantikan manusia, Mas Bayu? Kalau dianggapnya sama atau lebih baik, berarti dia bisa nggak menggantikan manusia? Untuk saat ini dalam beberapa sektor bisa menggantikan manusia. Seperti di sektor manufaktur itu kan bisa dengan mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin, yaitu mesin otomatisasi. Nah, terus kemudian dalam manajemen juga itu kan bisa diganti dengan sistem pendukung keputusan, sehingga nantinya yang tingkat atas cuma memakai sistemnya, nanti kan dia keluar seperti informasi yang telah diolah, sehingga manajemen tingkat atas itu nantinya hanya tinggal melihat saja gitu Bu, tanpa perlu opini dari manajemen yang di bawahnya. Oh gitu, berarti menghasilkan informasi ya? Iya, bisa menghasilkan informasi atau menghasilkan mesin itu bertindak seperti manusia gitu Bu. Tergantung bagaimana kita tujuan kita untuk dalam menerapkan kecerdasan buatan tersebut. Kayak gitu ya. Jadi itu menghasilkan informasi ya, bukan pengetahuan ya berarti ya? Pengetahuan juga bisa Bu. Pengetahuan juga bisa. Apa sih bedanya informasi dan pengetahuan, Mas Bayu? Informasi itu istilahnya seperti hanya data yang sudah diolah gitu Bu. Data yang sudah diolah. Misal data umur ditransformasi diurutkan berdasarkan diurutkan yang umur 18 tahun berapa, 21 tahun berapa. Nah, sedangkan pengetahuan itu dari umur tersebut, dari data informasi tersebut bisa diapakan sih? Misal bisa menjadi rekomendasi, kalau misal rekomendasi bahwa perusahaan ini lebih baik memproduksi sebuah produk yang mengincar di rentang umur 18 sampai 20. Karena misal konsumernya itu umurnya rentangnya kebanyakan di 18 sama 20. Nah, sedangkan informasi itu hanya menunjukkan umur 18 tahun, misal jumlahnya 120, 19 tahun 150, 20 tahun 250 gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu. Kayak gitu ya, itu yang membedakan ya. Iya Bu. Yang kalau yang dihasilkan dari aplikasi yang dibikin sama Mas Bayu itu informasi atau pengetahuan? Lebih ke pengetahuan Bu. Iya, lebih ke pengetahuan. Soalnya hasilnya itu langsung sebuah solusi. Jadi kombinasi yang optimal itu ini loh gitu. Oh iya, ada pakarnya nggak? Untuk ini nggak ada Bu. Nggak ada. Jadi murni dari perhitungan yang dibuat sama Mas Bayu gitu ya? Iya. Itu untuk diimplementasikan di mana sih? Sebenarnya ini untuk mengimplementasikan pada kehidupan sehari-hari gitu Bu. Jadi data yang dipakai itu data sehari-hari kayak misalkan buah, terus air, baju, buku. Nah itu dari kombinasi barang tersebut kan knapsack problem itu kan optimasi kombinatorial. Jadi optimasi pengangkutan barang berdasarkan kapasitas tertentu. Nah, saya membuatnya itu untuk kehidupan sehari-hari, di mana barang-barang dalam kehidupan sehari-hari itu dioptimasi, dicari kombinasi terbaik agar bisa dimasukkan ke dalam kapasitas wadah yang kita punya gitu. Oke. Kira-kira akan pakai siapa?
dalam kehidupan sehari-hari yang akan pakai kira-kira siapa, Mas Bayu? Saya Siapa buatnya aja sih bisa untuk atau? Mm-mm. masyarakat umum bisa, Bu. Jadi termasuk pemilik truk pemilik truk itu juga bisa pakai, Bu. Soalnya saya makainya itu yang 0 sampai 1 0 sampai N. Jadi jumlah barangnya itu bisa lebih dari 1, Bu. Jadi masyarakat biasa bisa, pemilik toko bisa, terus yang pemilik truk juga bisa gitu. Jadi ini tuh lebih efektif ketika digunakan sama masyarakat umum atau bisnis gitu ya. Maksudnya ini akan mendukung siapa sih gitu ya. Ketika ini dibuat ini dia akan support siapa gitu yang paling spesifik yang bisa memanfaatkan ini lebih maksimal kayak gitu. Udah terbayang belum sebelumnya? Balik. Pemilik itu, Bu, distributor. Distributor. Iya. Distributor gitu ya. Sama agen agen pengiriman barang. Oke, kayak pengiriman ekspedisi gitu ya. Itu Iya, kan Bu. banyak tuh ya. Dan itu target marketnya nih kalau dari aplikasi yang dibuat itu target marketnya ke sana gitu ya. Bisa bermanfaat buat siapa gitu ya. Berarti buat mereka. Soalnya kalau misalkan bahasanya masyarakat umum kan nggak ini ya, belum spesifik kayak gitu ya. Oke, pernah dengar ini nggak istilah kalau sistem pakar itu tidak bisa menggantikan manusia? Gitu ya. Menurut Pernah, Bu. pendapat Mas Bayu gimana? Jadi kalau menurut saya emang sistem pakar itu nggak bisa menggantikan sepenuhnya manusia. Karena yang dihasilkan itu kebanyakan hanya presentase. Jadi harus dilakukan diagnosis lebih lanjut oleh dokter spesialisnya, Bu. Jadi sebenarnya sistem pakar itu bertujuan kita punya gejala apa sih? Kita coba cek nih kira-kira apa. Nah dari gejala tersebut kita bisa langsung, ini sepertinya ke dokter spesialis mata. Kita langsung ke sana. Terus kita bilang gejala kita ini seperti ini gitu. Nanti untuk selanjutnya kan lebih akuratnya oleh dokter tersebut, Bu. Kayak gitu ya. Belajar sistem pakar juga? Iya, belajar, Bu. Iya, belajar sistem pakar juga ya. Ada komponen apa aja sih di sistem pakar, Mas Bayu? Komponennya yang pertama representasi gudang representasi pengetahuannya, kemudian Oke, mungkin bisa diingat-ingat dari gambaran arsitekturnya. Gambaran arsitekturnya paham nggak? Ingat nggak? Udah lupa, Bu. Hah? Udah lupa? Sudah lupa, iya. Udah lupa ya? Komponennya lupa? Ya, komponennya juga lupa. Ya udah, oke. Jadi kalau dari yang Mas Bayu kerjakan itu apa sih kelemahannya? Kelebihan dan kelemahan dulu. Kelebihan dan kelemahan. Untuk kelemahannya sih waktu pemrogram istilahnya waktu kalkulasinya masih terlalu lama, Bu. Untuk menurut saya, untuk data yang besar nantinya itu waktu kalkulasinya masih terlalu lama. Kemudian desain sistem desain UI-nya juga menurut saya masih kurang bagus. Nah, untuk kelebihannya itu menurut saya hasilnya itu sudah bagus karena memakai dua algoritma dan juga lebih mudah digunakan gitu, Bu. Jadi tinggal mengupload file, kemudian kapasitasnya nanti langsung keluar kombinasinya gitu, Bu. Yang uji siapa, Mas? Pembimbingnya, Bu. Pak Kelik sama Pak Ipung. Maksudnya penguji aplikasinya. Tadi kan dikatakan bahwa aplikasinya ini sederhana gitu ya, mudah gitu ya. Itu kata siapa? Diujikan nggak? Enggak, Bu, enggak diujikan. Enggak ya, enggak diujikan ya. Jadi itu cuma menurut Mas Bayu aja ya? Iya, menurut saya, Bu. Iya, jadi harapannya kalau misalnya ini nanti bisa dipakai kan ya, itu kan, jadi mungkin bisa ada masukan gitu ya, atau bisa diuji sama memang pihak-pihak yang tadi yang kira-kira akan menggunakan ini kayak gitu, ya kan ya. Harapannya kan ini dibuat untuk apa? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya karena rasa penasaran aja, Bu.
Jadi kan belum ada yang pernah menggabungkan algoritma genetika dengan N-colony optimization. Jadi saya penasaran sebenarnya bisa dikombinasikan atau enggak sih, dan hasilnya itu lebih bagus atau enggak gitu Bu. Sebenarnya apa tujuan asli saya itu buat itu Bu, mencoba dua algoritma tersebut dikombinasikan, itu hasilnya seperti apa gitu. Ternyata hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus ya Bu. Lebih bagus. Sebelumnya sudah pernah ada belum? Kalau untuk kombinasinya saya cari belum Bu. Kebanyakan hanya menggunakan algoritma genetika saja atau N-colony optimization saja. Kayak gitu ya. Jadi inspirasinya murni dari Mas Bayu sendiri gitu ya? Iya Bu. Ya oke, bagus. Ya, oke, harapannya nanti dari apa yang sudah dikerjakan ini kan bukan hanya mengurangi rasa penasaran Mas Bayu aja, tapi dengan ini gitu ya, dengan keilmuan yang baru ini mudah-mudahan bisa bermanfaat juga gitu kan, bisa bermanfaat buat lingkungan, bisa digunakan gitu ya. Tadi apalagi sudah tahu siapa sih sebenarnya yang akan menggunakan ini kayak gitu. Ya, mungkin nanti untuk pengembangan selanjutnya ketika betul-betul bisa diterapkan kan itu akan bermanfaat gitu lah, jadi yang dikerjakan sama Mas Bayu seperti itu. Oke. Yang lain ya, belajar Jarkom? Belajar Bu. Dari Jarkom ya. Oke. Paham oscillator nggak Mas Bayu? Paham Bu. Ya, coba dijelaskan. Jadi oscillator itu istilahnya kayak susunan dari jaringan komputer. Nah, di layer yang terbawah itu ada physical layer. Kemudian di atasnya ada data link. Di atasnya lagi ada network. Kemudian di atasnya lagi itu ada transport. Kemudian di atasnya itu ada session. Di atasnya lagi ada presentation. Dan yang paling teratas itu application. Oke, apa sih yang membedakan dari masing-masing layer itu, Mas Bayu? Membedakan. Pak Edi telepon handphone. Mohon maaf Bu, suaranya kurang kedengeran. Oh iya, oke. Sudah terdengar? Sudah Bu. Oke. Ya, sudah terdengar? Masih terlalu kecil Bu. Sudah terdengar sekarang Mas? Ya sudah Bu. Ya, oke. Jadi apa sih yang membedakan dari masing-masing layer itu? Sepemahaman saya sih jenis data yang dibawa Bu. Jenis data yang dibawa. Iya, yang dialirkan gitu. Jadi seingat saya ada paling bawah itu bits, kemudian di atasnya. Ya, saya ingatnya cuma yang pokoknya yang paling bawah itu bits, tapi ke atasnya nanti berbeda-beda gitu Bu. Gimana maksudnya? Saya ingatnya sih cuma yang paling bawah itu tipenya bit. Kemudian untuk ke atasnya itu berbeda, tapi saya lupa nama-namanya Bu. Lupa ya. Ya udah, oke. Terakhir deh tentang topologi jaringan. Apa yang Mas Bayu pahami tentang topologi jaringan? Topologi jaringan itu istilahnya kayak rangkaian dari jaringan tersebut gitu Bu. Susunan dari jaringan tersebut. Contohnya itu ada topologi bus, terus star, mesh, ring, dan yang terakhir itu tree. Oke. Apa itu? At Yogi Software today. Iya Bu. Gimana apa itu yang membedakan dari masing-masing topologi itu? Yang pertama itu bentuk dari jaringannya. Kemudian bagaimana datanya itu mengalir antar masing-masing komputer. Kemudian kalau misalkan ada komputer yang rusak, itu ada beberapa yang jaringannya nggak jalan dan ada beberapa yang masih tetap jalan gitu Bu.
Kau bisa buat gambarannya nggak? Gambaran gimana, Bu? Gambaran dari topologi jaringan itu. Kalau misalnya bus tuh yang seperti apa, yang start seperti apa gitu, Oh ya, bisa paham nggak? bisa. Bisa, Bu, kalau menggambarkan. Iya, coba Di gambar ya, Bu? digambar atau kamu mau share screen? Coba gambar aja, Bu. Oh, digambar pegang kertas ya. Ya. Bu Nana, sudah Bu Nana? Ini lagi terakhir Pak, pertanyaan terakhir. Oke ya. Mas Bayu silakan. sudah menggambarkan. Oke. Jangan lama-lama ya Mas Bayu ya. Iya, Bu. Oke. Ini yang pertama topologi bus. Bentuknya seperti apa? Kursi dalam bus itu. Kemudian topologi star itu bentuknya seperti bintang. Jadi di tengahnya itu ada seperti sentralnya. Kemudian untuk Seperti topologi apa? ring Yang tengahnya seperti apa Mas? sebagai sentral. Biasanya buat router, hub atau switch gitu, Bu. Tahu saya. Oke. Ya. Kemudian untuk ring itu bentuknya dia memutar bulat seperti cincin. Nah, kemudian untuk mesh itu dia mirip star, tapi antar apa? Dia nggak semuanya ke sentral. Dia antar komputer juga masih connect sehingga kalau yang tengahnya rusak, dia masih bisa terkoneksi melalui ini gitu. Nah, untuk tree itu menurut saya dia mirip seperti bus, tapi dia bisa bercabang ke bawahnya gitu, Bu, ke komputer yang lain. Oh ya, baik. Terima kasih Mas Bayu, Pak Nurul. Terima kasih. Saya cukup dulu Pak. Nih. Untuk pertanyaannya. Nih. Saya cukup Pak. Bu Nana, atas pertama yang puji Saudara Bayu. Ya. Saya kira baik sekali. Tadi jawaban-jawabannya. Dan langsung saja ke Pak Bangun Wijayanto, kami persilakan. Baik, makasih Pak Nurul. Mas siapa nih? Mas Bayu ya namanya ya? Iya, Pak. Gambarnya nge-freeze apa ya? Oke. Saya ingin nanya ini loh. Ini kan 3 pertanyaan aja ya sesuai dengan aturan di dalam pendadaran. Saya cuma akan nanya 3 aja. Iya, Pak. Yang pertama ini ya. Ini kan sistem cerdas ya, pakainya algoritma genetik. Nah, kemudian kan pakai knapsack ya. Knapsack itu kan kalau nggak salah itu kan untuk optimasi tempat ya. Biasanya dipakai untuk optimasi tempat ya, penyimpanan gitu kan. Nah, tadi kan mungkin ini lebih ke arah berapa barang yang mau disimpan ke suatu tempat gitu kan. Nah, di solusinya ya, mungkin seperti itu kan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya kalau di genetik itu kan ada kromosom sama gen. Nah, kromosomnya sendiri dibentuk dari mana? Kalau barang-barangnya itu tadi katanya bisa berbagai macam barang di kehidupan sehari-hari, nanti membentuk kromosomnya gimana? Bisa diceritakan nggak? Jadi untuk dari gen dulu kan ya Pak. Berarti dari gennya itu yang saya isinya itu cuma ID barangnya, kemudian berat sama value-nya saja. Jadi nanti ID barang ini dia bisa istilahnya nge-link ke sumber datanya gitu Pak.
Jadi nggak usah dimasukin macam-macam, cuma yang terpenting aja berat sama value-nya, sama ID-nya. Nah nanti untuk menampilkannya kembali itu tinggal ngambil dari ID-nya gitu Pak. Nah Ya, maksudnya, ya, tapi kan kalau nggak salah ya, dulu saya pernah juga belajar algoritma genetik, nanti kan direpresentasikan dalam string kan ya, stringnya kan 10100 gitu kan ya. Nah itu kan di situ mencerminkan ID sama beratnya tadi. Nah berarti knapsack yang digunakan itu bukan volume ya, tapi berat ya. Iya berat Pak. Artinya misalnya nih saya punya benda cuma 5 gram tapi volumenya besar gitu loh. Kan memenuhi tempat gitu kan. Berarti tidak bisa dioptimasi di situ. Oh ya Pak, Atau ini untuk optimasi kebetulan berat saya nggak pakai volume Pak, cuma berat aja ya. Hanya berat saja. Berarti mungkin tadi di dalam solusi algoritma genetik itu bukan knapsack untuk penyimpanan barang tadi kan di gudang, di mobil gitu kan. Kalau mobil itu kan bayangan saya mobil itu kan volume ya, bukan berat ya. Okay. Ya enggak? Tadi kan kalau nggak salah kan dijawabnya bisa untuk menyimpan barang misalnya di truk, di mobil gitu kan kalau nggak salah ya. Kalau itu kan lebih ke arah volume ya, bukan berat ya. Ya enggak? Optimasi volume itu kan. Kan bisa juga saya punya gerdus nih, gerdusnya gede banget nih, ukurannya semeter kali semeter, bentuk kubus. Nah, tapi beratnya cuma 5 gram, bisa kan ya? Bisa, Ya, tapi kan memenuhi tempat kan, berarti kan nggak cocok untuk di knapsackin di situ kan. Berarti ini berat aja ya, dalam hal berat aja ya. Berat aja. Terus solusinya dibentuk dalam bentuk random atau gimana? Atau ada cross atau gimana? Saya kurang paham ini. Untuk menentukan solusinya itu gimana? Setelah dibentuk kromosom, terus dicampur dengan knapsacknya gimana? Jadi dicari nilai fitnessnya Pak. Ada rumusnya sendiri. Jadi berat kemudian dibandingkan sama total kapasitasnya, kemudian habis itu dibagi sama value barang tersebut gitu Pak. Berapa kromosom yang dibuat? Untuk jumlah kromosomnya itu tergantung kapasitasnya Pak. Jadi kalau misalkan yang pertama kapasitasnya misal 1000, yang barang pertama 100, kemudian selanjutnya 300, 100, 300, 400, terus yang kemudian 400 lagi, berarti kan 800 gram. Sedangkan barang yang tersisa itu nggak ada yang kurang dari 200 gram. Nah berarti otomatis kromosom itu berhenti menambah. Jadi untuk total kromosomnya berarti ada 3 barang gitu Pak. Nah untuk selanjutnya juga sama. Jadi dia berhenti sebelum kapasitasnya penuh gitu Pak. Jadi untuk jumlah kromosomnya ditentukan dengan berat ininya, berat barang-barang yang mau dimasukkan. Iya gitu Pak. Ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya lah ya. Oke, berarti jelas ya, berarti clear, berarti ini untuk optimasi secara berat ya, knapsacknya untuk berat aja ya, untuk berat, optimasi berat ya. Oke, yang kedua mungkin ini saya ingin bertanya ini lebih ke programming deh. Programmingnya pakai apa? Python? Python, oke. Pakai Python, oke. Pakai Python. Kalau pakai Python itu di Python itu kan dia ada ada aturan tersendiri ya kalau menuliskan kan ya. Dia harus menggunakan tab gitu kan ya. Menggunakan tab. Kemudian dia harus rapi gitu kan ya. Nah, saya pertanyaannya sederhana saja deh. Misalnya kita pakai if nih, if tapi saya kepengen if-nya nested ya, bercabang. Di Python gimana caranya? Jadi if kemudian istilahnya kondisinya, kemudian kemudian titik 2 enter tab if lagi, kondisi lagi, elif tab elif, ya. Kemudian kondisi, terus? Titik 2 enter tab lagi, kemudian elif, kemudian tab, kemudian baru kalau misalkan ada else berarti yang sejajar sama elif pertama itu kalau nggak salah dikasih else. Terus akhirnya gimana? Diakhiri dengan apa? Kurung
Ada kurungnya apa Ya enggak? diakhiri Masa dengan ada kurung? enggak. Diakhiri dengan berarti inden. Indennya harus sama-sama if pertama gitu, Pak. Apa ya? Harus Cuma sejajar. inden aja Pak, ada kata-kata lainnya buat mengakhiri. Yo, sampai Python. If biasanya diakhiri apa If kalau if? and if. Ada penutupnya nggak sih? Atau hanya tab aja? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, saya cuma nanya aja. Seingat saya cuma tab aja, Pak. Oh, tab aja. Iya, seingat saya Jadi cuma tab kalau aja. mau else pakainya apa tadi? Kalau else cuma else biasa. Kalau else if makanya elif. Oke. Sip, ya, untuk yang itu ya udah bagus ya. Kira tambah lagi pertanyaannya. Satu lagi ya? Kurang satu ya? Iya, kurang satu, Pak. Oke, kurang satu. Kurang satu deh. Masih di Python deh. Kamu pakai Python 27 apa Python 3? Python 3, Pak. Python 3, oke. Kamu tahu nggak bedanya sih Python 27 dengan Python 3 gimana sih? Beda yang paling sederhana aja deh, waktu nyetak aja gimana? Iya, ingat saya Python 2 itu print bisa langsung apa? Kalau misalkan print cetak print string cetak berarti print tinggal petik 2 cetak. Nah, kalau misalkan di Python 3 itu print harus ada kurungnya. Nah, kemudian tulisan gitu. cetaknya itu di dalam kurungnya gitu, Pak. Oke, cukup saya ya. Bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurul. Saya cukupkan 3 pertanyaan. Oke, luar biasa. Sangat singkat padat, dijawab dengan jelas. Selanjutnya, kami persilakan untuk Bapak Dr. Asmiti Afan untuk menguji Saudara Bayu Dwi Yulianto. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Nurul. Bayu, saya mungkin sama seperti Pak Bangun tadi. Jadi agar tidak terlalu lama. Jadi yang pertama pertanyaan saya, setelah hari ini kalau misalnya dinyatakan lulus, Bayu mau kemana nih, Bayu? Halo? Waduh. Bentar, Bu. Saya pakai punyanya saya sendiri ya, Bu. Pakai informatika nggak bisa ya, Bu. Industri bisa? Aduh. Saya pindah ke tempatnya. Oke, baik. Baik. Tadi pertanyaan saya.
setelah hari ini kalau misalnya dinyatakan lulus, baik mau kemana? Mau studi lagi atau apa kerja? Kerja lagi Pak? Gimana? Apa? Oke, pertanyaan yang kedua ya, terkait dengan kalau tes kalau normalisasi ini ya, apa yang normalisasi? Oh, oke. Kapan kita pakai normalisasi? Ini masih pertanyaan kedua ya, karena masih bahasnya. Oh, Bu Nana sudah Bu. Ya, Bu. Ketika kita akan apa tadi? Menggunakan apa? Relationship database. Relational database gitu ya. Enggak, kondisi apa kalau misalnya kita misalnya ketika membuat database itu menggunakan konsep normalisasi. Berarti yang pertama kalau misalkan kita mau mencari primary key, menentukan primary key. Bukan, maksudnya saya kayak gini. Kalau misalnya di sebuah instansi ya, si Bayu diminta untuk mengembangkan sebuah database. Kan kita bisa langsung misalnya menggunakan konsep normalisasi atau misalnya menggunakan konsep entity relationship database atau menggunakan ERD, ya kan? Jadi ketika kita mengembangkan sebuah database di instansi kan kita bisa boleh pakai cara normalisasi benar, kemudian pakai ERD juga benar. Nah, tapi kapan kita pakai ERD dan kapan kita pakai konsep normalisasi itu? Kapan? Mungkin ketika data yang diproses itu banyak gitu Pak. Oh enggak. Kita pakai normalisasi. Bukan seperti itu jawaban yang saya inginkan. Kalau proyeknya basisnya apa, web kan? Iya, web. Oke, kalau web kan pasti ada database-nya. Iya. Ya, web apa yang pernah dikembangkan oleh Bayu? Kalau untuk sekarang sih masih dalam proses Pak. Kalau yang udah jadi sih dulu pernah nyoba tender CPNS, tes CPNS Papua gitu Pak. Tapi sayangnya nggak lolos. Oh, tender CPNS Papua. Oke. Iya. Berarti belum kalau misalnya web yang sudah diimplementasikan web apa? Masih belum ada Pak sekarang. Oh, belum ada. Oke. Iya. Oke, saya masih balik ke pertanyaan tadi. Kan ada namanya konsep normalisasi sama konsep ERD. Saya mau tahu kapan kita pakai normalisasi, kapan misalnya kita menggunakan ERD. Kok saya harus pakainya ERD aja misalnya? Kan boleh saja kan? Saya pakai normalisasi ketika kondisinya seperti apa? Punya bayangan nggak? Maksudnya pertanyaan saya. Iya Pak, ada bayangan Pak. Oke, kalau misalnya normalisasinya nggak bisa jawab, kapan kita pakai ERD? Ketika
ketika intinya kita membuat data apa relationship database gitu Pak. Ya, Jadi apa? kondisi Jadi seperti antar tabelnya itu. Nah, kalau misalnya saya punya kasus seperti ini, di sebuah instansi A, misalnya di sebuah kantor, ya. Jadi di sebuah kantor itu sudah dulunya sebelum punya sistem untuk pengelolaan data kepegawaian. Tapi mereka menggunakan file Excel. Jadi ada misalnya Excel untuk mendata NIP, nama, kemudian data pegawai lah pokoknya ya. Itu sudah ada. Nah, ketika misalnya instansi tersebut mulai akan mengembangkan sebuah sistem untuk pengelolaan data pegawai, kalau menurut Bayu, tepatnya menggunakan konsep normalisasi ini atau menggunakan ERD. Dengan kasus dia sudah punya file Excel-nya. Kalau menurut saya sih normalisasi dulu Pak. Pakai yang normalisasi. Pakai yang normalisasi. Kenapa? Karena untuk mencegah supaya nggak ada redundansi untuk memastikan tidak ada redundansi data gitu Pak. Memastikan tidak ada redundansi data. Oke. Kalau misalnya di dalam normal, ini masih pertanyaan yang kedua karena dia berlanjut ya. Maksudnya ada 2 itu 2A, 2B, 2C gitu. Ya. Jadi di normalisasi itu ada namanya bentuk normal pertama, kedua, ketiga, BCNF dan seterusnya ya. Masih ingat nggak syarat untuk bentuk normal itu? Bentuk normal pertama itu syaratnya apa? Bentuk normal pertama. Bentuk normal pertama berarti nggak ada istilahnya kolom apa? Kolom apa? Istilahnya nggak ada data yang sama pada kolom tertentu gitu Pak. Jadi kalau misalkan data itu bisa digabung, ya berarti digabung jadi satu data gitu Pak, satu tuple. Oh, bukan itu syarat yang pertama. Oke. Berarti belum ingat, lupa ya? Iya lupa Pak. Oke. Ini pertanyaan yang ketiga, terakhir ya. Ya tadi mengembangkan sistem cerdas ya? Iya Pak. Sistem cerdas untuk apa tadi, penempatan barang? Knapsack problem Pak, optimasi berat. Optimasi berat. Optimasi pengangkutan barang. Tadi pakai algoritma genetika, dioptimasi dengan menggunakan knapsack. Pakai algoritma genetika yang populasi awalnya menggunakan N-colony optimization Pak. Yang N-colony ya? Yang dioptimasinya pakai knapsack-nya atau N-colony-nya? Optimasinya makanya algen Pak. Jadi itu algennya. Putus-putus. Nah, nanti yang optimasi selanjutnya itu algennya. Jadi ACO-nya itu cuma buat mencari populasi awalnya Pak. Kemudian populasi awal itu yang ngeoptimasi algennya gitu Pak. Oke, berarti terus knapsack-nya di mana? Posisi knapsack-nya? Jadi knapsack-nya itu istilahnya permasalahannya gitu Pak. Permasalahan yang akan dioptimasi oleh algen oleh algennya Pak. Berarti yang dipakai adalah ACO dan algen tadi ya? Iya Pak. Oke. Kenapa milihnya ACO? Karena waktu itu kebetulan kan saya lagi diskusi sama Pak Kelik tentang tugas. Nah kemudian Pak Kelik menyarankan ini sepertinya kalau ACO dikombinasi sama algen
bisa buat jadi TA gitu. Nah kemudian saya pikir-pikir, oh ya bisa juga ya kalau misalkan dua algoritma itu dikombinasikan gitu. Jadi diskusi lagi sama Pak Klik, berarti menemukan kalau misalkan populasi awalnya saja yang menggunakan AKO, nah selanjutnya itu menggunakan algen biasa, Pak. Kenapa ini pertanyaannya kenapa pilihnya AKO tidak menggunakan misalnya ada algoritma optimasi yang lain seperti apa itu swarm particle optimization gitu ya? Oh, kalau menurut saya sendiri sih Pak, karena maksudnya jangan menurut referensi untuk jangan menurut Bayu, ilmiahnya. Oh ya, ilmiahnya. Ilmiahnya karena apa? Karena ACO sendiri itu bisa untuk menyelesaikan permasalahan knapsack. Jadi untuk hasil akhirnya itu kan dia mirip dengan populasi yang ada di algen. Nah, karena mirip sehingga menurut saya bisa sedikit dimodifikasi sehingga dia bisa nyambung sama algennya, Pak. Kalau misalnya pakai algoritma lain, nggak pakai ACO, kira-kira bisa nggak? Menurut saya masih bisa, Pak. Sudah pernah baca paper misalnya optimasinya tidak menggunakan ACO tapi menggunakan algoritma yang lain, atau hanya misalnya fokus sama ACO-nya? Halo Bayu. Saya ya Pak, untuk bacanya cuma baru paper yang ACO yang knapsack menggunakan ACO sama menggunakan knapsack yang menggunakan algen, Pak. Oke, berarti hanya karena baru fokusnya di sana ya, di ACO saja ya fokusnya ya. Iya Pak. Oke, baik, saya cukup Pak Nurul, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas Medi atas pertanyaan pengujian pada Saudara Bayu. Ya, oke. Sekarang saya sebagai pamungkas terakhir ya. Saudara Bayu masih kuat, sehat? Masih Pak, siap. Alhamdulillah ya. Untuk saya tadi Bayu sudah cerita, sudah beberapa mengerjakan proyek-proyek gitu ya. Iya Pak. Ya, oke. Sebenarnya apa itu software engineering itu apa sih? Software engineering kalau menurut saya sendiri sih mendesain dan membuat perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan user, Pak. Terus ada tambahannya dong, yang ilmiah. Kebutuhan user itu yang seperti apa, bla 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 bla, sesuai dengan di bukunya apa ya? Bukunya Prisman ya. Pernah lihat bukunya ini? Pressman pernah lihat Pak, tapi lupa Pak. Di Roger S. Pressman. There is no silver in software engineering ya. Software engineering definisinya. Ya. Jadi mengembangkan perangkat lunak yang apa? Yang menggunakan prinsip, ya, metode, prosedur yang saintifik. Ya. Jadi prinsip, metode, dan prosedur, gitu ya. Nah, jadi itu yang ilmiahnya, gitu ya. Kemudian kamu tahu ini agile? Kenapa Pak? Agile tahu nggak agile? Teja. Ya. Untuk orangnya sih tahu Pak. Scrum dan agile. Scrum dan agile. Suaranya agile. Saya tahu Pak. Tahu nggak? Pernah dengar?
Iya, pernah dengar, Pak. Apa itu? Dia proses pengerjaan itu ada 2 orang. Yang pertama itu apa? Dia sebagai istilahnya sebagai programmernya, kemudian yang satunya itu istilahnya sebagai coach-nya. Ya. Nah, nanti dalam prosesnya itu 2 orang ini saling bergantian gitu, Pak. Posisinya. Seingat saya seperti itu. Ya, itu secara implementasi. Definisinya, definisi agile pengembangannya apa? Definisi itu di dalam agile itu ada 4, apa coba? Ada 4 value, 4 pengembangan agile. Ya, ini fundamental ya. Artinya di software engineering sekarang sedang banyak menggunakan ini ya, pendekatan agile dan scrum. Tapi pernah baca ya, Pak Bayu ya? Iya, pernah baca, Pak. Lupa ya? Nggak apa-apa. Iya, lupa. Oke, ya. Sekarang ini pertanyaan pertama tadi terkait konsep software engineering, khususnya untuk yang terbaru dengan agile. Kemudian yang kedua pertanyaannya terkait dengan mungkin konsep web ya. Kamu pernah ngerjakan belum untuk website project-projectnya? Untuk paling proyek sendiri aja, Pak. Kayak iseng-iseng bikin itu, Pak. Apa yang pernah kamu bikin? Yang dulu untuk tugas mata kuliah kayak bikin semacam wikia gitu, Pak. Apa? Semacam wikia, Pak. Wikia. Iya. Wikia. Iya. Nah, dalam pembuatan project, mungkin salah satunya website itu ada namanya blueprint, kan nggak blueprint itu? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu ya. Kan birunya lah. Ada tahu? Iya. Apa itu? Iya, tahu, Pak. Apa? Kok tadi nggak tahu? Blueprint. Kalau cetak biru tahu? Kalau saya, kenapa? Ya, apa itu? Coba, kamu tahu yang cerita. Saya tahunya itu cetak biru DFG, Pak. Oh iya. Mengembangkan sebuah mungkin website, pengembangan website atau develop itu kan salah satunya ada namanya requirement analysis dan development plan ya, kemudian itu menghasilkan perencanaan. Yang kedua, arsitekturnya seperti apa, itu menghasilkan yang namanya blueprint. Aliran datanya itu gimana? Data yang diterima apa aja, kemudian data yang keluar apa aja gitu. Ya itu kan, atau belum spesifikasi dari komponen-komponen dan kualitasnya seperti apa, hubungannya, konektivitasnya, interaksinya, ya. Nah itu yang ada di dalam blueprint. Nah, kalau yang TFD itu salah satunya fungsionalitasnya tadi. Ya oke lah, nggak apa-apa lah. Tapi nanti cetak biru itu secara global ya. Mau ngapain sih? Mau ngerjain apa aja sih di situ? Ya.
Jadi kalau website itu ya implementasinya nanti mengikuti itu arsiteknya ya. Penting yang dalam arsitektur itu adalah itu. Nah, oke, satu lagi, kamu punya portofolio apa aja, Bayu? Kamu punya LinkedIn nggak? Punya tapi belum ada isinya, Pak. Adalah, ya. Jadi sebenarnya nanti rekan-rekan mahasiswa itu mencatatkan semua aktivitasnya di situ, karena sosial media yang salah satu yang dilihat oleh para pencari pekerja adalah LinkedIn. Kalau kamu tulis saja mulai di situ. Itu biar nanti tunjukkan, oh ini Oh, ya, Pak. gitu ya. Nggak apa-apa, itu belum terlambat saya kira ya. Nanti bisa Anda tuliskan di situ ya. Jadi ini portofolio itu sangat penting sekali ya. Jadi mahasiswa itu sekarang bukan sudah tahu apa, tapi sudah bisa apa. Nah, itu ya. Makanya itu penekanannya. Oke, saya kira itu, Saudara Bayu bisa keluar dulu. Bayu nanti masuk lagi ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, sudah pas ini 1 jam untuk menguji Saudara Bayu. Bagaimana Bu Nana, Pak Lasmedi, Pak Bangun? Lulus, Pak. Oke. Lulus. Ya. Lulus. Lulus dengan A. Lulus. Oke, nilainya Monggo. 80 ke atas. Itu berarti Ini bagus nih saya kira. 80 ke atas ya. Ya. Nilainya A kayaknya ya. Ya. Setuju. Oke, A. Setuju A. Oke. Nah, A itu Iya, monggo Pak. silakan Bapak Ibu mengisi formnya mau apa, terserah mau 80, 80, Ya. 82 di atas doang. Formnya ada di saya. Oke, Formnya ada di saya. gimana? Formnya ada di Oke, saya. iya. Nanti saya isikan. Ya. Pokoknya nilainya A gitu ya, Mas. Ya, Pak Nurul berapa? Saya 82, 85, 86, 8. Hah? Bervariasi, Pak. Oh. Enggak ini Mas Bangun 85 Mas Bangun. Saya 84. 84 saya. 84. Bu Nana? Saya revisi lah ya. 85. Saya revisi apa ya? Ya nggak usah, Mas. Sedangkan 85, aku tak kasih 90 loh. Enggak, aku 85 juga. Oke. Oke ya. Bu Nana? 85. 85. Pak Nurul 84. Pak. Ya, oke. Ye. Oke. Saya suruh masuk aja ya. Ya. Oke. Ada rekamannya. Kan emang sampai minggu. Ininya aja tapi boxnya aja. Oke, Saudara Bayu. Iya, Pak. Oh. Ya, oke. Dihidupkan monitornya, webcamnya. Ya nanti ini aja. Ya. Oke. Baiklah, Saudara Bayu tadi sudah kita ya nanti para tim penguji untuk berdiskusi setelah menguji Saudara Bayu. Ya. Menurut Bayu gimana? Apakah tadi lancar menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu dosen? Kurang lancar, Pak. Kurang lancar. Ya, kurang nggak apa-apa ya.
biasa itu ya. Ada kadang mungkin ada hal-hal yang tahu tapi tidak lengkap, gitu nggak apa-apa. Menurut Bayu tadi kira-kira berapa persen ya? Kamu bisa menjawab ya? 90, 80, 100? 100 nggak mungkin ya? Oke. Sekitar menurut saya sih mungkin sekitar 70%-an mungkin, Pak. 70%. Iya. Iya, mungkin. Luar biasa ya. Oke. Kamu terlalu underestimate tadi ya. Oke. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memberikan keputusan terhadap Saudara Bayu pada ujian pendadaran pada tanggal 13 November 2020. Saudara Bayu Dwi Zulianto dinyatakan ya, siap-siap ya Bayu ya. Insya Allah dinyatakan lulus. Selamat. Ya. Selamat ya Bayu ya. Alhamdulillah. Iya, Pak. Selamat. Ya. Jadi berdasarkan rapat Dewan Penguji. Ya, silakan Bayu untuk memberikan kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Kata-kata terakhir. Ya, terima kasih kepada Pak Bangun, Pak Nurul, Pak Lasmedi, dan Bu Nana. Terima kasih sekali. Kebetulan pertanyaan juga banyak yang implementasi karena saya itu terlalu lemah di penghafalan gitu, Pak. Jadi terima kasih sekali gitu, Pak. Sudah nggak fokus ke hafalan gitu, Pak. Oke, ya. Oke, ya. Silakan Pak Bangun, Pak Nana, Pak Lasmedi. Ya, selamat ya. Ya Bayu. Iya, Pak. Jadi Selamat ya. terus dipertahankan itu. Jadi kalau misalnya berbicara Iya, Pak. itu yang pede. Bayu kan udah pede itu Iya, Pak. tadi. Pede aja nggak apa-apa. Ya, udah bagus. Syukur-syukur mau Ya. lanjut S2 Bayu. Kalau mau lanjut S2 kan kemungkinan- banyak beasiswa itu. Sayang itu udah Oh, iya, sistem Pak. cerdas kan. Ya udah bagus kan menggabungkan Aco sama Algen tadi. Udah bagus itu. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Monggo Pak Gunana mungkin. Oke, Mas Bayu selamat. Mudah-mudahan sukses terus ke depannya. Saya juga kepikiran yang sama kayak Pak Lasmedi ya. Tanggung nih ilmunya, monggo bisa siapa lo lanjut sekolah ya Mas Bayu ya. Lanjut sekolah, Insya Allah. terus bisa menjalankan apa ya. Misalnya kerja juga sesuai sama passionnya kayak gitu ya tadi ya, supaya nanti Yap. bisa bermanfaat buat lingkungannya. Ya, sukses terus Amin. Mas Bayu. Selamat. Oke. Terima kasih. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih. Pak Bangun, monggo. Selamat Mas Bayu ya. Mudah-mudahan ilmunya Iya, Pak. bermanfaat. Misalnya nanti tadi sudah ada bakat-bakat untuk mengembangkan perangkat lunak. Siapa tahu nanti bisa diteruskan maksudnya Iya, Pak. berusaha di bidang perangkat lunak, misalnya bikin software house. Kalau belum mampu ya mungkin bisa bergabung dengan yang lain dulu gitu ya. Atau mungkin Iya, Pak. ingin bekerja di instansi juga bisa, tapi biasanya sih orang berbeda-beda ya. Ada yang minat membuat sendiri juga ada ya, seperti kakak kelas Anda ya, ada Nur Iksan, ada Irham gitu kan ya. Kenal kan ya? Pada kenal Pak. itu kan ya? Kenal, Pak. Iya, kenal. Dikembangkan aja passionnya di mana. Kalau memang passionnya di bidang praktis dan ingin menggeluti wirausaha di bidang teknologi, saya rasa bisa dimulai. Mungkin nanti bisa banyak belajar ke Pak Nurul ya, bagaimana caranya, atau mungkin juga ke kelas yang lain. Jadi saya rasa sih dengan ilmu yang ada sih ya bisa lah untuk dikembangkan ke situ. Kalau pengen sekolah juga nggak masalah. Atau mungkin sebelum itu mungkin bisa mengembangkan dulu tadi kan eman-eman ya, banyak proyek-proyek yang sudah
dibuat ya. Ya walaupun belum sampai goal ya, mungkin sambil jalan nanti bisa dicoba lagi ya. Apalagi temannya Axel ya, Excel ya. Excel itu kayaknya proyeknya banyak sekali itu kayaknya ya. Iya Pak, Excel. Iya. Iya Pak, Nanti mungkin bisa mengembangkan bersama Excel dan teman-teman seangkatan lah ya. Apa namanya proyek-proyek yang bisa ya menarik ya. Misalnya saya hanya berpesan kalau kamu punya usaha atau bisa kan adik-adik kelasnya ya, kalau bisa diutamakan adik-adik kelas. Kalaupun bekerja di instansi juga sama, jangan lupakan adik-adik kelas di informatika. Ya, Itu aja. Makasih Mas Bayu, selamat ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Pak Bangun, terima kasih Bu Nana, Pak Lasmedi pada kali ini telah membersamai untuk memuji Saudara Bayu Dwi Yulianto. Dan saya sendiri mengucapkan selamat dan sukses Mas Bayu Yulianto. Insya Allah sudah menjadi Eskom. Ya. Bentar lagi ya, tinggal